Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walahu ba'du. Perkenalkan, saya adalah peserta PKDP 2026 yang diselenggarakan oleh UIN Bandung. Saya Abdul Wahid dari STAI Imam Syafi'i Cianjur dari program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah atau Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menyampaikan tentang video pembelajaran atau rencana pembelajaran yang berkaitan dengan mata kuliah Hukum Perdata. Di sini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran dan konsep dasar Hukum Perdata Indonesia. Pada kesempatan kali ini, pembahasan yang akan saya sampaikan ada 3 poin. Yang pertama adalah tentang rencana pembelajaran semester atau RPS pertemuan pertama atau minggu pertama dari perkuliahan mata kuliah Hukum Perdata. Kemudian saya akan menerangkan tentang materi pertama yang ada dalam buku ajar Hukum Perdata di kampus kami, yakni tentang pertama istilah dan pengertian atau definisi hukum perdata. Kemudian yang ketiga adalah tentang sumber-sumber hukum perdata di Indonesia. Jadi yang pertama adalah tentang rencana pembelajaran semester atau RPS, kemudian masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan hukum perdata yang mencakup istilah dan pengertian hukum perdata. Kemudian pembahasan tentang sumber-sumber hukum perdata di Indonesia. Baik, masuk pada pembahasan pertama tentang rencana pembelajaran semester pertemuan pertama di minggu pertama. Bagian ini mencakup beberapa hal. Yang pertama tentang capaian pembelajaran dan kompetensi, di mana capaian pembelajaran dan kompetensi ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah tentang analisis kritis konsep dasar perdata. Pada bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu menelaah secara mendalam definisi, sejarah, dan sistematika hukum perdata, agar mahasiswa memahami landasan fundamental yang mengatur hubungan antar individu dalam tata hukum di Indonesia. Kemudian bagian kedua adalah tentang eksistensi dan kewenangan subjek hukum. Pada bagian ini, fokus kompetensi diarahkan pada kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi subjek hukum, manusia, dan badan hukum, serta menganalisis otoritas hukum yang melekat pada masing-masing entitas tersebut. Kemudian bagian ketiga adalah tentang pencapaian standar kompetensi lulusan, di mana pada bagian ini target pembelajaran dirancang untuk memenuhi indikator CPL yang mengintegrasikan aspek kognitif tingkat pemahaman dengan kemampuan afektif mahasiswa dalam merespon dinamika hukum perdata secara profesional. Selanjutnya, materi dan metode pembelajaran. Pada bagian ini ada 3 poin juga. Yang pertama tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Pada bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara kritis konsep dasar serta sejarah perkembangan dan sistematika hukum perdata, serta memahami eksistensi subjek hukum dan kewenangannya dalam sistem tata hukum perdata yang berlaku di Indonesia saat ini. Kemudian pokok bahasan utama pertemuan. Materi difokuskan pada penjelasan istilah dan pengertian hukum perdata serta identifikasi berbagai sumber hukum, baik material maupun formil, guna memberikan fondasi yang kuat bagi mahasiswa sebelum mempelajari topik-topik hukum perdata yang lebih kompleks. Jadi mahasiswa pada bagian ini difokuskan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang apa itu hukum perdata secara definisi dan istilah. Kemudian pendekatan dan metode instruksional. Pada bagian ini, pembelajaran dilaksanakan secara luring
dengan durasi 100 menit menggunakan metode presentasi dan diskusi kelas untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa serta memfasilitasi dialog mendalam mengenai konsep-konsep dasar yang telah dipaparkan dalam sesi perkuliahan. Kemudian materi dan metode pembelajaran. Yang pertama, tentang sistem dan kriteria penilaian. Keberhasilan belajar diukur melalui pengamatan non-tes terhadap respon mahasiswa dengan bobot penilaian sebesar 4%, yang bertujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan definisi dan sumber hukum perdata secara tepat dan sistematis. Kemudian materi yang akan disampaikan adalah tentang sumber hukum perdata tertulis. Ini pembahasan yang mencakup eksistensi Burgerlich White Book atau yang dikenal disingkat BW, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan, hingga kompilasi hukum Islam sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat Indonesia dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Kemudian indikator dan kriteria penilaian. Yang pertama adalah pencapaian kompetensi dasar mahasiswa. Mahasiswa diwajibkan mampu menjelaskan istilah, definisi, serta sumber hukum perdata secara komprehensif. Indikator ini merujuk pada ranah kognitif C2 ini untuk memahami konsep dan ranah efektif. A2 untuk merespon materi secara tepat. Kemudian standar kriteria respon materi. Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam merespon deskripsi materi yang disampaikan secara akurat. Kriteria ini memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya menghafal, tapi juga memahami substansi dasar dari tata hukum perdata di Indonesia. Kemudian masuk pada indikator dan kriteria penilaian yang lain, yaitu tentang implementasi teknik penilaian non-tes. Evaluasi pencapaian mahasiswa dilakukan melalui teknik pengamatan langsung selama proses pembelajaran luring. Di sini dosen mengamati tingkat partisipasi, aktifan diskusi, dan ketajaman pemahaman mahasiswa terhadap pokok bahasan yang dipresentasikan di dalam kelas. Adapun bobot penilaian pencapaian pembelajaran, pertemuan pertama memiliki bobot penilaian sebesar 4% dari total nilai keseluruhan mata kuliah. Persentase ini mencerminkan pentingnya penguasaan fondasi awal sebelum mahasiswa menganalisis topik hukum yang lebih kompleks dan pada pertemuan selanjutnya. Demikian bagian pertama yang membahas tentang alur atau rencana perkuliahan semester untuk minggu pertama. Masuk pada bagian kedua tentang materi yang akan disampaikan pada minggu pertama ini. Ya, ini adalah tentang istilah dan pengertian hukum perdata. Terminologi dan definisi dasar. Yang pertama adalah tentang terminologi dan definisi dasar hukum perdata. Yang pertama menelusuri asal-usul istilah hukum perdata. Dari mana asal mula istilah hukum perdata ini muncul. Istilah ini pertama diperkenalkan oleh Profesor Joyodiguno yang diterjemahkan dari Burgerlich Recht. Selain itu dikenal pula istilah civil Recht dan private Recht yang secara esensial merujuk pada hukum yang mengatur hubungan antara individu di masyarakat. Kemudian definisi hukum menurut para ahli hukum. Ada berbagai macam divisi atau banyak ahli yang mendefinisikan hukum perdata. Yang pertama adalah Subekti yang mendefinisikan hukum perdata sebagai hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Kemudian ada Sri Sudewi yang menekankan bahwa hukum ini mengatur hubungan hukum antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Kemudian ada juga pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro yang merumuskan hukum perdata sebagai rangkaian kaidah hukum yang mengatur hak,
serta kewajiban antar orang atau badan hukum. Definisi ini mempertegas posisi hukum perdata sebagai pengatur interaksi hukum yang menitikberatkan pada kepentingan pribadi subjek hukum. Kemudian masuk pada pembahasan selanjutnya tentang klasifikasi hukum perdata. Pembedaan berdasarkan fungsi hukum. Yang pertama tentang pembedaan berdasar fungsi hukum. Hukum perdata berdasarkan fungsi hukum dikelompokkan menjadi hukum material yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta hukum formil yang mengatur tata cara mempertahankan hak-hak tersebut melalui proses persidangan di lembaga pengadilan. Kemudian pembagian berdasarkan cakupan kepentingan. Hukum perdata dibedakan menjadi hukum privat material yang mengatur kepentingan perseorangan secara spesifik, yang mana dalam praktiknya seringkali dipertentangkan dengan hukum publik yang mengatur kepentingan kepentingan umum dan atau negara. Kemudian klasifikasi hukum perdata. Penggolongan berdasarkan bentuk sumbernya. Klasifikasi ini membagi hukum menjadi sumber tertulis sebagai peraturan undang-undang dengan sebagai peraturan perundang-undangan dan traktat, serta sumber tidak tertulis berupa kebiasaan yang tumbuh, berkembang, dan diakui secara luas dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kategorisasi menurut ruang lingkup materi. Hukum perdata mencakup bidang-bidang spesifik yang meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, hingga ketentuan mengenai pembuktian dan kedaluarsa sesuai dengan sistematika hukum yang berlaku. Kemudian unsur dan ruang lingkup. Pertama tentang esensi hubungan subjek hukum. Hukum perdata secara fundamental mengatur hubungan hukum yang terjadi antar subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum, dan menitikberatkan pada perlindungan kepentingan perseorangan dalam interaksi sosial masyarakat. Kemudian komponen kaidah hukum mengikat. Sebagai hukum privat, sebagai hukum privat material, hukum perdata terdiri dari rangkaian kaidah hukum yang mengikat para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya guna menciptakan kepastian hukum dalam hubungan antar individu. Kemudian cakupan bidang hukum perdata. Ruang lingkup materi ini meliputi berbagai aspek kehidupan yang luas, mulai dari hukum orang dan keluarga, hukum benda, hukum waris, hingga pengaturan mengenai hukum perikatan serta pembuktian dan daluarsa. Kemudian unsur dan ruang lingkup. Diferensiasi fungsi hukum. Dalam tataran praktis, ruang lingkup ini dibedakan menjadi hukum material yang mengatur hak dan kewajiban, serta hukum formil atau cara perdata yang berfungsi sebagai instrumen yang untuk mempertahankan hak tersebut di pengadilan. Kemudian relevansi aktivitas keseharian. Implementasi unsur-unsur hukum ini mencakup aktivitas nyata masyarakat seperti transaksi jual beli, perjanjian sewa menyewa, pelaksanaan perkawinan, serta pendirian badan usaha yang semuanya tunduk pada ketentuan hukum perdata yang berlaku. Demikian yang untuk bagian kedua. Untuk bagian ketiga tentang sumber hukum perdata di Indonesia. Dari mana asal muasal hukum perdata di Indonesia, apa saja rujukannya, di sini akan dijelaskan secara singkat. Kemudian yang pertama adalah tentang penggolongan sumber hukum. Definisi sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan asal mula isi hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kebutuhan serta perkembangan dinamis dalam kehidupan masyarakat yang mendorong lahirnya aturan tertentu. Kemudian tentang peranan sumber hukum formal. Sumber hukum formal berfungsi memberikan kekuatan mengikat secara hukum pada suatu aturan melalui bentuk atau cara tertentu agar aturan tersebut memiliki legalitas untuk diberlakukan. Kemudian klasifikasi berdasarkan bentuk aturan. Sumber hukum perdata juga dibedakan menjadi sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan sumber tidak tertulis berupa kebiasaan yang dilakukan atau diakui secara luas oleh masyarakat dalam interaksi sosial.
Kemudian sumber hukum formal menurut Volmar. Volmar mengatakan bahwa yang menjadikan sumber hukum formal yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan sumber utama yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat Indonesia yang secara historis diadopsi dari Burgerlijk Wetboek pada masa kolonial Belanda sebagai fondasi hukum perdata material. Kemudian traktat atau perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber hukum formal yang mengikat ketika negara mengadakan kesepakatan internasional dengan subjek hukum internasional lainnya yang isinya berkaitan erat dengan hak serta kewajiban keperdataan para pihak. Kemudian sumber hukum formal menurut formal lagi, yakni adalah jurisprudensi atau putusan hakim. Kemudian kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada 4 sumber hukum menurut formal. Kemudian peraturan perundang-undangan terkait, artinya yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum perdata. Ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, Undang-Undang Bidang Agraria dan Perkawinan, ada peraturan hukum jaminan dan perbankan. Kemudian hukum dagang dan kompilasi hukum Islam, Al-Jimini, paling Fed Giving atau AB, dan itulah kiranya beberapa sumber hukum yang atau sumber hukum perdata yang ada di Indonesia. Demikian video bahan ajar yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.